Ya terima kasih Frederico dan Sri. Selamat pagi pemirsa TVRI Jawa Barat. Anda sedang menyaksikan live streaming kick off Piala Dunia 2026 langsung dari stasiun TVRI Jawa Barat. Dan seperti tadi sudah disampaikan oleh Iko dan Sri ya, para wargi bahwa kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentunya di titik temu podcast spesial kick-off Piala Dunia 2026. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwa Piala Dunia 2026 ini nanti bakal jadi yang terbesar sepanjang sejarah. Pertama kali digelar lintas negara ya, yaitu Amerika Serikat, Meksiko dan juga Kanada, dan skalanya juga jauh lebih besar. 48 tim akan berlaga dan kurang lebih akan ada lebih dari 104 pertandingan yang akan tersaji. Dan TVRI resmi menjadi official broadcaster of FIFA World Cup 2026. Ini artinya jutaan masyarakat Indonesia bakal menyaksikan langsung pesta bola dunia lewat layar TVRI. Nah, di podcast kali ini kita akan membahas tentunya ya seberapa besar dampaknya baik dari sisi official broadcaster, kemudian juga sepak bola nasional, klub sampai dengan supporternya. Sudah hadir para narasumber bersama saya pagi hari ini. Kita kenalan dulu narasumber yang pertama, tepat sekali di sebelah Eci ya. Ini ada Bapak Aditya Putra Herawan, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat. Pak Adit, selamat pagi. Selamat pagi Teh Eci. Eci Sehat? Tanda tadi ya? Pagi, ini nama di Sejen nanti beda sama nama di TV ya. Selamat pagi Pak Adit, sehat? Selamat pagi, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kemudian di sebelahnya Pak Adit ada Bapak Jati Setiawahyu, Kepala TVRI Stasiun Jawa Barat. Pak Jati, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Kemudian di sebelah sana ada Kang Tobias Ginanjar, Ketua Viking Persib Club. Kang Tobi, apa kabar? Baik. Sehat? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Kemudian juga di sebelahnya Kang Tobi ada Kang Ibam Hariri, pundit sepak bola. Selamat pagi Ibam. Hola. Hola. Selamat pagi. Hola. Oh udah gitu ¿Cómo ya. estás? Iya udah hola. Oke baiklah. Dan terakhir ada Kang Zainal Arif, Youth Development and Scouting Director Persib sekaligus legenda Persib Bandung. Abo sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Dan ini juga gak ketinggalan ya para wargi, kita juga disaksikan sama para bobotoh yang datang langsung ke stasiun TVRI Jawa Barat. Selamat pagi bobotoh semuanya. Mana suaranya? Seru banget memang ya pagi hari ini. Oke, kita akan berbicara dulu. Mungkin Eci akan ke Pak Kepsta terlebih dahulu ya. Apa tadi kan kita sudah mengetahui bersama ya bahwa Piala Dunia 2026 ini berbeda. Dari segi jumlah pertandingan lebih banyak, kurang lebih 104 pertandingan nanti akan tersaji. Timnya juga lebih banyak, akan ada 48 tim yang akan bertanding nanti. Nah, dari sisi TVRI sebagai official broadcaster, kita bicara lingkup Jawa Barat. Euforia apa yang mau dibawa dari TVRI Jawa Barat untuk warga Jawa Barat? Iya, yang pertama ini TVRI mendapatkan tugas besar ya dari negara dengan hadirnya siaran Piala Dunia di TVRI. Secara keseluruhan TVRI sudah mempersiapkan ini dari akhir tahun lalu dan ini nanti akan di-lead oleh TVRI Nasional maupun TVRI Sport. Sudah juga ada tim task force, tim kreatif secara bersama, secara nasional ya, dari berbagai daerah, bahkan juga gabungan dengan para profesional dari luar juga. Ini satu sisi persiapan yang betul-betul sudah dilakukan oleh TVRI. Nah, dari sisi daerah, TVRI Stasiun Jawa Barat pun ini akan menjadi bagian tim yang secara nasional. Bagaimana menggerakkan, mengglorifikasi, membuat demam sepak bola khususnya adalah untuk Piala Dunia. Kami terus akan bersama-sama dengan stakeholder sepak bola yang ada di Jawa Barat ya, terutama Persib, kemudian Viking dan berbagai komunitas sepak bola, SSB juga, semua lingkungan ekosistem sepak bola yang ada di Jawa Barat harus bisa memberikan informasi ke setidaknya seluruh masyarakat Jawa Barat untuk menyongsong hadirnya Piala Dunia.
ini merupakan hiburan masyarakat yang sangat menyenangkan. Betul, jadi euforianya sudah mulai dibangun gitu ya Pak ya dari sekarang gitu ya Pak ya. Oke, nah ini penasaran nih Pak Adit dari sisi manajemen Persib, pengen tahu pendapatnya Pak Adit, TVRI jadi official broadcaster seperti apa, dan kalau kita bicara soal Piala Dunia, event global besar, apa sih dampaknya untuk klub di Indonesia? Ya Teh, hatur nuhun. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat dulu nih TVRI atas terpilihnya menjadi broadcaster partner ya Pak, Piala Dunia. Tadi ngobrol sama Pak Jati, terakhir itu tahun 90 ya Pak ya? Tahun 90, sebelumnya berarti 86. 86 saya belum lahir, jadi saya belum nonton Pak. 90, 3 tahun setengah, baru bisa megang bola bantal. Jadi belum bisa menyaksikan. Akhirnya pertama kali saya bisa nyaksi ini, Piala Dunia disiarkan di TVRI. Jadi terima kasih dan selamat juga untuk TVRI, itu yang pertama. Yang kedua saya pikir Piala Dunia itu kan adalah hajatan sepak bola bagi seluruh orang di dunia ya. Kalau di lokalnya kita punya Superliga, di Asianya ada ASEAN dan segala macam, tapi kalau di globalnya itu ada Piala Dunia. Dampaknya pasti akan sangat terasa bagi seluruh masyarakat, termasuk juga Persib. Persib sebagai stakeholder sepak bola, salah satu stakeholder sepak bola di Indonesia, merasakan bahwa Piala Dunia ini adalah sebuah momen untuk kembali merayakan dan menjaga animo rasa cinta sepak bola warga terhadap sepak bola gitu ya. Karena kan ini, turnamen itu selesai di bulan Mei. Berarti ada jeda 2 bulan menuju ke Agustus. Nah, dan adanya sepak bola itu mengisi kekosongan nih Piala Dunia nih. Mengisi kekosongan kebutuhan masyarakat terhadap sepak bola dan menjaga animo terhadap sepak bola itu sendiri. Sehingga ketika nanti Agustus Liga dimulai, animonya masih terjaga, Persib juga akan merasakan banyak manfaat dari situ. Oke, menarik ya. Nah ini kalau dari supporter nih, Kang Tobi gimana nih? Kalau kata Pak Adit kan ini pertama kalinya menyaksikan ya di layar TVRI. Kalau Kang Tobi gimana tanggapannya? Kemudian juga kalau dilihat dari sisi supporter dengan akses yang mudah terus gratis, nah gimana tanggapannya? Ya, pertama-tama saya ucapin terima kasih buat TVRI yang sudah mau menyiarkan Piala Dunia. Kenapa ini penting? Karena sepak bola adalah hiburan rakyat. Dan saya dan banyak orang di Jawa Barat banyak terinspirasi dari Piala Dunia. Saya ingat dulu pertama kali nonton bola tuh nonton Piala Dunia dulu waktu World Cup USA tahun 94. Nah di situ di Amerika waktu itu saya jadi senang bola, akhirnya suka nonton Persib juga sampai sekarang. Nah cuman kan kesini nonton bola tuh agak semakin sulit ya. Karena ada akses hak siar dan sebagainya. Nah alhamdulillah sekarang hak siarnya dipegang oleh TVRI dan saya dengar katanya akan digratiskan juga buat masyarakat. Jadi ini adalah kado luar biasa dari TVRI buat masyarakat pecinta sepak bola di Indonesia. Rayakan, mudah-mudahan menjadi alat pemersatu, alat silaturahmi, nonton Piala Dunia. Banyak orang yang terinspirasi dengan sepak bola. Oke, karena TVRI adalah media pemersatu bangsa. Ya, baik ya. Abu, oke. Oke, Abu, ini kalau ngomongin soal Piala Dunia juga ya, setiap narasumber ini punya momentum tersendiri, punya momen-momen yang paling diingat. Buat Abu sendiri, momen Piala Dunia yang paling diingat seperti apa, yang akhirnya jadi titik perjalanan Abu sendiri di Persib? Oke. Terima kasih Aji, terima kasih juga TVRI, suatu kehormatan saya bisa duduk bareng di sini bersama orang-orang hebat. Jadi kalau berbicara masalah Piala Dunia, saya jadi flashback. Ketika Piala Dunia 94 yang teringat sama saya adalah Roberto Baggio. Bagaimana dia menendang penalti di final melawan Brazil dan sampai sekarang Roberto Baggio belum bisa move on dari tendangan tersebut. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih. Ketika saya di kampung, saya nonton Piala Dunia di TVRI. Dan waktu itu memang agak sedikit malam, tetapi saya memaksakan karena memang hobi saya sepak bola, sehingga ketika sekarang TVRI menyiarkan lagi, ini menjadi menjadi kenangan yang mungkin membuat saya awal muasalnya suka sepak bola ketika nonton Piala Dunia 94 di TVRI. Itu balik. Oke, nah ini Aibam nih, bagian Aibam nih sekarang. Oke, Aibam ngomongin soal Piala Dunia lagi. Tadi narasumber ya punya kenangan tersendiri soal Piala Dunia. Tapi kan Piala Dunia tahun ini berbeda. Tadi bener kan, tim beda. Terus juga dari segi pertandingan juga lebih banyak. Waktunya juga lebih lama, kurang lebih 40 harian lah ya, 39-40 harian gitu. Apa selain itu apa yang berbeda dari sisi pundit di Piala Dunia 2026 kali ini, Aibam?
Yang pertama mungkin ini untuk pertama kalinya juga ya Piala Dunia diselenggarakan di 3 negara sekaligus. Jadi memang secara exposure bakal begitu menarik untuk supporter termasuk untuk warga Indonesia yang menyaksikan. Dan yang paling penting dengan lebih banyaknya peserta ini juga mengakomodir tim-tim yang selama ini hanya bermimpi. Dan ini yang membuat pada akhirnya nampaknya bakal jadi motivasi tambahan bagi pesepak bola yang ada di Indonesia, pemain timnas, bahkan pemain Persib juga untuk bisa membawa timnas Indonesia di masa depan juga bisa berpartisipasi. Progresnya sudah ke arah sana dan sangat positif. Kalau kita ngelihat juga persaingannya sudah semakin merata. Gap antara peringkat di ranking FIFA itu jadi sebatas angka saja karena di atas lapangan ternyata gapnya tidak sejauh itu gitu. Indonesia pun secara permainan levelnya terus scaling up ya, tidak hanya timnas tapi juga liganya dan bahkan Persib yang sudah bisa berkompet di Asia juga. Jadi memang ini pada akhirnya bakal menstimulus ke seluruh jenjang sepak bola baik di level internasional tentunya, tapi juga di nasional bahkan sampai ke level provinsi dan kabupaten. Dan yang paling penting ini bakal jadi tambahan motivasi bagi anak-anak muda, anak-anak kecil di daerah. Ya. Karena biasanya Piala Dunia ini gerbang pertama untuk menyukai sepak bola. Sebelum akhirnya nanti kenal klub luar, klub lokal, pemain yang diidolai. Biasanya Piala Dunia ini dengan hype yang luar biasa bakal ngebuat orang-orang tuh kayak punya daya tarik tersendiri aja. Apalagi nanti kan tayangnya kemungkinan pagi-pagi ya Pak. Di hari Minggu itu kayaknya bakal jadi satu pengalaman yang sebelumnya tuh nggak didapetin sama anak-anak milenial ataupun Gen Z. Dan saya punya pengalaman siaran timnas U23 melawan Korea U23. Start jam setengah 12 malam, itu sampai jam, kalau di Papua sampai jam 8 pagi katanya. Dan mereka tetap stay. Artinya memang animonya sudah ada, tinggal bagaimana kita sekarang memaksimalkan animo itu. Dan beruntungnya TVRI bisa menyediakan media ya, untuk bisa mengelola animo tersebut. Dan inilah kayak yang sangat positif untuk sepak bola di Indonesia khususnya di Jawa Barat dan Bandung. Oke, nah itu kaitannya dengan TVRI, Ayubam ini juga menarik. Artinya ketika TVRI jadi official broadcaster akan ada akses gratis juga, kemudian juga jangkauannya merata. Benar. Apakah ini akan jadi apa ya, bisa mengubah pemahaman dan juga bisa menimbulkan budaya baru nggak sih buat sepak bola khususnya tadi untuk anak-anak? Sangat penting ya, karena media sosial sekarang itu menurut saya semakin liar. Pak Adit mungkin sebagai orang yang ada di Persib merasakan hal itu, bagaimana pandangan-pandangan supporter ini sudah semakin beragam ya Pak. Kalau dulu cuma bilang Persib teh goreng atau enggak halus. Sekarang tuh banyak bobotoh teman-teman yang banyak terinfluence dari sepak bola luar justru oh enggak Persib tuh mainnya kayak gini ternyata efektif kok, bukan jelek gitu. Nah itu tuh datang dari banyaknya referensi teman-teman warga khususnya yang nonton TVRI nanti dari sepak bola dunia. Apalagi dengan semakin banyaknya negara yang berpartisipasi 48, gaya permainan itu punya spesifikasi masing-masing. Nah spesifikasi masing-masing ini sebenarnya tidak ada yang salah. Di sepak bola, tim yang menyerang belum tentu tim yang bagus. Dan tim yang bertahan belum tentu ya tim yang jelek juga. Tidak ada yang jelek, tidak ada yang buruk. Ini tentang bagaimana cara memenangkan laga aja. Dan ini tuh bakal bagus buat pemahaman teman-teman yang nonton di TVRI nanti. Oh ternyata tim ini walaupun materi pemainnya tidak dikenal tapi bisa dapat poin yang bagus dari tim besar. Berarti ada sesuatu yang mereka punya miliki dan juga mereka siapkan. Dan semoga ini menular terhadap bagaimana POV teman-teman bobotoh warga masyarakat terhadap nilai satu pertandingan. Itu bakal jadi apa ya, satu animo dan juga atmosfer yang bakal positif ke depannya gitu buat sepak bola. Oke, nah ini udah dicolek duluan tadi sama Ibam Pak Adit ya. Pak Adit tadi ngomongin sosial media juga, artinya apakah si exposure Piala Dunia ini akan jadi momentum gak sih buat Persib, buat dari segi bisnis misalnya, atau dari segi profesionalisme, ada pengaruhnya gak sih? Jelas banget pengaruhnya tuh besar banget ya. Tadi Coach Ibam mention hal bagus banget bahwa kami di PT PBB juga punya PR atau punya tanggung jawab adalah mengedukasi fans. Kalau dulu mah bener, pokoknya ele disebut goreng, menang hiji 0 disebut goreng, gitunya. Menang teh kuduna kudu 5-0, kena 0 itu baru disebut bagus gitu ya. Tapi sekarang dengan akses terhadap sepak bola yang semakin luas, akses terhadap banyak pertandingan dua orang semakin luas, bobotoh teh semakin palalinter ini mah. Jadi mereka sudah bisa menganalisa pertandingan bahwa oh menang teh dengan cara sistematis seperti ini dan segala macam. Nah salah satu dampak positif bagi kami adalah akhirnya kami punya partner dalam edukasi terhadap bobotoh dan adanya pertandingan Piala Dunia ini. Apalagi kalau nanti Coach Ibam jadi caster ya, jadi pundit, eta bagus pisan tadi poin-poinnya gitu ya. Jadi nanti lumayan, Pak, lumayan sugannya gitu. Karena memang
salah satu tugasnya kami adalah, dan kami sangat senang dibantu oleh media, adalah mengedukasi bobotoh. Jadi ketika kayak semalam kita menang hanya 1-0, kita nggak hanya bicara tentang satu golnya aja, tapi gimana Persib bermain, gimana compactnya tim kita dan segala macam itu penting, sehingga bobotoh itu punya pemahaman lebih objektif, nggak lagi subjektif, halus jeng goreng. Nah itu tuh penting. Nah dari sisi profesionalisme kami pun akhirnya melihat gitu ya bagaimana sebuah event diselenggarakan di Piala Dunia. Mungkin kami juga akan mengirim tim kami berangkat ke sana untuk melihat gimana sih nge-host pertandingan yang skala internasional. Gimana sih pemain-pemain itu di-treat ketika sedang pertandingan. Makanannya mereka, travelnya mereka berapa jam, akomodasi dan segala macam. Itu sesuatu yang mesti kita pelajari dan kita tiru ya. Kalau kami tuh ya harus ATM, amati, tiru, modifikasi. Yang bagus kita ambil, kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan dan karakternya Persib. Gitu. Jadi kami sih senang sih dan event-event internasional kayak gini gitu ya. Edukasi bobotoh dapat, edukasi internal juga dapat. Gimana caranya kita become lebih profesional lah as a club gitu. Oke, buat klub berpengaruh. Nah, buat dari supporter gimana? Ini artinya bisa jadi event Piala Dunia ini bisa jadi ajang edukasi buat supporter, khususnya misalnya dari segi rivalitas lah dan sebagainya. Menurut Kang Tobi gimana? Ya sangat berpengaruh ya, karena kan tadi diawali Kang Ibam bilang bahwa Piala Dunia ini bisa menjadi pintu masuk orang yang tadinya tidak suka sepak bola jadi suka. Minimal dia mengenal dulu sepak bola. Jadi yang tadinya tidak tahu sepak bola seperti apa, dengan ada Piala Dunia seperti ini, jadi dia mengenal terlebih dahulu. Ketika udah mengenal, dia akan mungkin bicara lebih jauh, mengenal lebih jauh klub lokalnya, tim nasional lokalnya, lalu nanti baru bicara edukasi dan lain-lainnya, pasti akan meningkat terus lah gitu. Oke, nah ini juga nyambung lagi apa yang disampaikan sama Kang Tobi, Abo. Abo kan sekarang Youth Development and Scouting Program Persib ya. Nah ini mantap kata Pak Adit. Oke, ini ngomongin soal momentum Piala Dunia lagi. Gimana caranya buat si Piala Dunia ini apakah jadi momentum juga untuk membentuk karakter dari pemain muda itu sendiri? Ya, Eci, jadi sebetulnya Piala Dunia ini cukup membantu kami. Jadi POP kami bahwa Piala Dunia sekarang ini membuat khususnya para pemain ya, para pemain muda yang ingin bermain sepak bola lebih, maksudnya naik ke tingkat yang lebih tinggi di high level. Yang paling utama selain latihan basic di lapangan, yang paling utama mereka pasti bakal melihat bagaimana attitude para pemain yang bermain di Piala Dunia. Itu yang paling penting. Karena biasanya para pemain hebat secara attitude kurang baik, biasanya itu akan hilang dengan sendirinya. Nah kami di Youth Development sangat terbantu, terima kasih TPRI. Anak-anak muda yang nonton kan sekarang banyak antusias terhadap Piala Dunia ini. Jadi dari sisi selain permainan yang lebih high level, ada sisi lain yang mesti mereka dapat. Apa itu poinnya? Ya attitude. Bagaimana cara menghargai lawan, bagaimana cara menghormati wasit, dan bagaimana cara menerima kekalahan di Piala Dunia itu. Jadi para pemain ini di sini nanti mulai diarahkan. Seperti ini loh, kalau kalian ingin jadi pemain hebat, tidak hanya cukup bagus di lapangan, tetapi hal yang terpenting itu akan jadi modal suatu saat ketika kalian jadi pemain hebat. Oke, amin. Itu paling utama ya. Itu harapan utamanya ya. Nah ini menarik sekali Pak Kepsta. Para narasumber sudah menyampaikan ternyata cukup berdampak juga. Ini nggak main-main dari wilayah Jawa Barat sendiri aja ya, dari wilayah kita saja. Artinya legacy apa sih Pak yang pengen dititipkan oleh TVRI sebagai official broadcaster untuk Piala Dunia kali ini, khususnya kita bicara wilayah Jawa Barat lah. Iya, bagi TVRI adalah momentum penting di mana TVRI akan memastikan eksistensinya kepada seluruh masyarakat Jawa Barat, dalam hal ini TVRI Jawa Barat, melalui siaran-siaran olahraga, dalam hal ini adalah khususnya Piala Dunia. Nah, dengan adanya tadi kick off official broadcaster, ini menandai sebenarnya sesungguhnya TVRI mulai dari hari ini sampai dengan menuju Piala Dunia ini akan mewarnai layanan siarannya, bahkan TVRI sudah mencanangkan tahun ini adalah tahun bola ya. Itu artinya TVRI akan terus memastikan bagaimana layanan siaran yang diberikan ini akan berdampak kepada secara luas industri sepak bola gitu ya, dan ekosistem yang sepak bola yang ada
di Jawa Barat. Nantinya kita berharap setelah kick off ini kolaborasi dengan berbagai pihak ya, TVRI sebagai media yang bisa menyampaikan segala informasi kepada masyarakat karena keberadaan TVRI kalau menurut kami sangat strategis ya, karena contohnya misalnya di Jawa Barat layanan siaran kami itu sudah bisa diterima oleh sekitar 75% coverage populasinya ya, dan ini jumlah yang cukup besar dibanding dengan mungkin masyarakat Jawa Barat kurang lebih 50 juta. Nah ini artinya semua masyarakat di Jawa Barat bisa mengakses secara gratis ya, terutama free to air-nya ini betul-betul gratis. Nah ini nanti dalam rangka menuju atau road to Piala Dunianya, ini nanti peran TVRI Jawa Barat akan memastikan bahwa kita akan menghantarkan semua informasi tentang kesepakbolaan, tentang kefifaan, tentang Piala Dunia, dan bahkan tentang kesepakbolaan di Jawa Barat. Saya pikir ini peran yang ingin kita pastikan akan berjalan di Jawa Barat. Terakhir Pak, mungkin apa yang mau disampaikan untuk pemirsa TVRI Jawa Barat? Kepada pecinta TVRI, ya khususnya TVRI Jawa Barat, nantikan kehadiran kesepakbolaan ya, terutama menyongsong Piala Dunia. Kita pastikan masyarakat Jawa Barat nanti akan bisa menikmati secara free to air ya, pada saat gelaran Piala Dunia secara langsung. 104 pertandingan semua akan disiarkan melalui saluran TVRI Nasional dan TVRI Sport. Semua secara langsung. Kalaupun ada beberapa pertandingan yang mungkin bersamaan waktunya, mungkin beberapa saja akan live delay gitu ya. Tapi kita memastikan TVRI akan menghadirkan 104 pertandingan ini betul-betul free to air. Gratis, bisa diakses di mana saja, kapan saja ya Pak ya. Baik, terima kasih, boleh kasih tepuk tangan dong buat para narasumber yang ada di sini tentunya ya. Semoga ini juga bisa menambah insight buat pemirsa TVRI yang sedang menyaksikan di YouTube maupun juga yang menyaksikan langsung tentunya di stasiun TVRI Jawa Barat ya. Terakhir mungkin dari masing-masing narasumber ya, jawab langsung ya, jawab yang kompak semuanya. Oke? Siapa tim jagoan di Piala Dunia 2026? 3, 2, 1. Jepang. Jerman. Beda-beda ya. Beda-beda ternyata. Sekali lagi, siapa tim juara di Piala Dunia 2026? Jepang. Beda, paling kedengeran Jerman. Oke, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk para narasumber. Terima kasih banyak, Pak Adi terima kasih banyak, Pak Kemsa terima kasih banyak, Kang Tobi terima kasih banyak, Kak Ibam terima kasih banyak, Kak Abo juga terima kasih banyak. Ini memang waktunya terbatas, tapi semoga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang lagi di program-programnya TVRI ya. Demikian podcast Titik Temu spesial kick off Piala Dunia 2026. Kita kembalikan ke Frederico dan Sri.